Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, hanya satu hari setelah hari raya Natal, kita menghormati Santo Stefanus, murid Yesus pertama yang mati sebagai martirnya. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diakon pertama dalam gereja awal yang ditugaskan untuk melayani distribusi keperluan sehari-hari kepada sebagian umat gereja Yerusalem, yaitu para janda yang berasal dari orang-orang Yahudi yang berbicara dalam bahasa Yunani. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-6. Apakah job qualification bagi Stefanus dan 6 orang lainnya untuk menjadi diakon dalam gereja? Terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Tentang Stefanus, Kisah Para Rasul mencatat mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus begitu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dengan penuh keberanian berkhotbah di jalan-jalan dan membuat mujizat-mujizat sebagaimana telah diperbuat oleh Yesus. Ketika Stefanus ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama, Roh Kudus memberikan kepadanya kata-kata pembelaan diri untuk diucapkan seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada setiap muridnya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Lukas bab 12 ayat 11-12. Bahkan ketika dia sedang dilempari batu oleh para penganiayanya, sesaat sebelum kematiannya, Stefanus masih mampu untuk berbicara kebenaran dan memberitakan belas kasih Allah terhadap para musuhnya. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Para Rasul bab 7 ayat 60. Kata-kata terakhir yang diserukan oleh Stefanus ini tidak datang kepadanya secara ajaib. Kata-kata ini adalah ekspresi terakhir dari seorang yang hidupnya secara total bergantung pada Roh Kudus. Dan kata-kata itu adalah suatu pencerminan dari apa yang Roh Kudus ingin lakukan untuk kita. Roh Kudus ingin mentransformir kita
ke dalam keserupaan dengan Yesus. Selagi kita belajar untuk menyerahkan mindset kita, asumsi-asumsi kita, rencana-rencana kita, bahkan afeksi-afeksi kita pada Tuhan, kita pun akan dibentuk dan diubah oleh Roh Kudus-Nya. Kita akan menemukan kuat kuasa yang kita perlukan untuk dapat keluar dalam kasih dan berjumpa dengan orang-orang lain, bahkan para musuh kita yang membenci kita, bahkan yang mensolimi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke dunia untuk mengundang kita ke dalam hidup yang senantiasa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, a spirit-filled and spirit-led life. Sesungguhnya, kita sudah memiliki potensi untuk hal ini dalam hati kita. Allah yang hidup berdiam dalam diri kita oleh kuasa Roh Kudus. Ia telah ada di sana menantikan kita untuk berbalik kepadanya dan menerima kuat kuasanya. Hadiah Natal apalagi yang lebih baik yang mungkin kita terima? Setiap pagi, baiklah kita memberikan hati kita kepada Roh Kudus. Dan dengan berjalannya hari, kita tidak boleh lengah mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus, kata-katanya yang penuh kasih, bimbingannya dan koreksi-koreksinya atas berbagai kesalahan dan dosa-dosa kita. Selagi kita melakukan semua ini, kita pun akan melihat terjadinya perubahan dalam diri kita. Kita menjadi lebih sadar, berbicara dengan lebih lemah lembut, membuang sikap yang suka menghakimi orang lain, bahkan dimampukan untuk mengasihi mereka yang membenci diri kita, yang tidak memahami kita, yang menzolimi kita. Semua ini dimungkinkan karena kita telah mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dari berbagai kisah Natal, kita sering mendengar bahwa orang Majus yang datang menemui Yesus adalah 3 orang. Mereka itu adalah Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Dan Artaban adalah orang Majus yang keempat yang tertinggal rombongan dan berkeliling mencari sang juru selamat sampai akhir hidupnya. Ketika Artaban dan kawan-kawannya mengetahui bahwa ada seorang raja besar akan dilahirkan, tanpa ragu dia menjual semua harta bendanya, dan kemudian dia membeli sebuah batu safir yang sangat indah, sebuah batu rugbi yang luar biasa bagus, dan terakhir dia membeli sebutir mutiara yang putih kemilau. Artaban sudah membuat janji dengan ketiga temannya untuk bertemu di suatu tempat. Gaspar, Melkior, dan Baltasar sudah mengatakan dengan tegas kalau Artaban sampai terlambat, mereka akan pergi meninggalkan Artaban sendiri. Dan Artaban setuju. Ketika sudah hampir tiba waktu perjanjian, berjalanlah Artaban menuju tempat yang sudah disepakati. Namun di tengah jalan, Artaban mendapati seorang yang sakit parah. Rupanya orang itu baru dirampok dan dipukuli orang. Hati Artaban bergolak. Menolong artinya terlambat. Tidak menolong, hatinya tidak lega. Akhirnya dia memutuskan untuk menolong orang itu. Bahkan dia menjual permata safirnya yang sangat indah. Artaban menggunakan uang hasil penjualan itu untuk mengobati orang sakit itu, mengantarnya ke sebuah penginapan, dan untuk dia sendiri membeli seekor unta agar dapat mengejar ketertinggalan dari ketiga temannya. Sedih hatinya karena batu permata yang hendak dia persembahkan kepada sang raja yang baru lahir itu berkurang 1. Walaupun sudah berusaha mengejar ketertinggalannya, ternyata ketiga temannya sudah sangat jauh. Ketika Artaban sampai di Betlehem pun, ketiga temannya sudah pulang kembali.
Bayi yang baru lahir sebagai raja besar pun tidak ada lagi. Malahan Artaban menyaksikan kejadian yang luar biasa, menyesakkan dadanya. Raja Herodes sedang memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Di rumah tempat Artaban menginap pun ada seorang bayi yang terus-menerus menangis. Ibunya sudah berusaha menenangkan agar suara tangisan bayi itu tidak terdengar oleh pasukan Herodes, namun gagal. Pasukan itu masuk ke rumah dan berusaha merampas sang bayi. Tak kuasa bertahan, sang ibu menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian itu, Artaban maju dan menawarkan 1 batu permata rukbinya sebagai pengganti nyawa bayi itu. Pasukan Herodes setuju dan mengembalikan si bayi kepada ibunya. Dan akhirnya Artaban tinggal memiliki sebuah mutiara. Tidak apa-apa, pikirnya, sebuah mutiara juga cukup berharga untuk diberikan kepada sang raja. Tetapi di mana? 30 tahun Artaban terus berputar, berkeliling mencari-cari raja mulia itu. Sampai suatu saat dia mendengar bahwa raja itu akan disalibkan di bukit Golgota. Bergegas Artaban mencari tahu di mana tempat itu. 1 mutiara barangkali dapat menyelamatkan nyawa raja itu, pikir Artaban. Dengan setengah berlari, Artaban menuju ke arah Golgota. Namun di tengah jalan, dia melihat seorang anak perempuan menangis dengan keras. Artaban bertanya, apa yang terjadi? Ayah saya berhutang kepada orang itu, kata anak itu sambil menunjuk kepada seorang pendek gemuk bermuka lebar dengan beberapa pengawalnya. Saya hendak dijualnya sebagai budak karena ayah saya tidak dapat membayar semua utangnya. Dengan terisak anak itu bertutur. Maka sekali lagi hati Artaban berkecamuk. Mutiara tinggal 1 untuk menyelamatkan sang raja atau anak ini. Artaban yang sudah cukup tua berpikir sejenak, anak ini masih sangat kecil, dia harus diselamatkan. Maka diserahkanlah mutiara kepada orang pendek gemuk sebagai ganti si anak perempuan. Begitu mutiara itu menyentuh tangan orang pendek gemuk itu, terjadilah gempa bumi yang hebat. Langit menjadi gelap, Artaban terjatuh, nafasnya tersengal. Tidak ada lagi batu yang dapat dia berikan kepada sang raja. Tanpa terasa air mata mulai membasahi ujung matanya. Artaban kecewa, hidupnya terasa gagal. Dia akan meninggal dunia tanpa pernah bertemu dengan sang raja, tanpa dapat memberikan apa-apa. Pandangannya mulai kabur, segala yang dia lihat tampak berwarna putih. Tiba-tiba muncul cahaya bersinar sangat terang. Sayup-sayup dia mendengar suara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artaban menghembuskan nafasnya. Di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Ketiga hadiahnya telah sampai ke tangan sang raja. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber keselamatan kami, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kerahiman yang telah kau limpahkan kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kelahiran putramu terkasih dan menggembirakan kami dengan kelahiran Santo Stefanus, martirmu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.